Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ratu Fitri bisa kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus bersama DPRD Kota Cilegon, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memainkan peran vital dalam mewujudkan kemandirian fiskal suatu daerah. Di mana di Kota Cilegon, DPRD Kota Cilegon juga melalui 3 fungsi utamanya senantiasa mendorong perumusan peraturan daerah atau Perda yang inovatif dan juga adaptif. Kemudian termasuk mendorong upaya digitalisasi dalam meningkatkan optimalisasi. Kita akan membahas tema peran strategis DPRD dalam mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan di Kota Cilegon melalui optimalisasi dari PAD. Langsung saja kita akan berbincang hingga selesai nanti bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Sohidin SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ratu Fitri, terima kasih sudah datang. Selamat siang kepada seluruh penonton Cahaya TV. Terima kasih sudah bisa menyaksikan acara ini. Alhamdulillah, juga luang waktunya nih untuk kami nih Pak Dewan ya, di sela-sela kesibukan. Cukup padat ini, di sela-sela ada beberapa rapat paripurna dan juga rapat-rapat pimpinan. Kita bisa sedikit berbincang. Terima kasih ya Mbak Fitri sudah menunggu. Sama-sama Bapak. Menunggunya. Nggak apa-apa, ini untuk masyarakat juga begitu ya Pak Wakil. Dan ini juga pun di akhir tahun begitu ya, memang sedang agendanya cukup padat begitu. Ya. Jadi membagi waktunya pun juga ini bisa fleksibel begitu. Betul, ya untuk kita kami juga kerja-kerja dari kemarin di beberapa minggu ini kita kerja sampai malam terus karena untuk finalisasi APBD di 2026 ini gitu. Yang penting sehat ya Pak Wakil ya. Alhamdulillah, insyaallah sehat. Harus sehat terus. Sehat, ya. Wah, ini juga harus dengan stamina yang fit. Stamina dan semangat tentunya, Semangat semua saja. demi untuk masyarakat Kota Cilegon. Nah, ini temanya berkaitan juga dengan kemandirian fiskal yang berkelanjutan di Kota Cilegon agar bisa menopang PAD. Ini agak sedikit berat boleh ya Pak Wakil ya? Ya, cukup berat memang, tapi bagi kita itu bukan suatu alasan bahwa kita tidak membangun Kota Cilegon ya. Artinya di tengah potongan TKD yang cukup besar untuk Kota Cilegon, yang saya juga mendukung itu kebijakan pemerintah pusat karena saya yakin pemerintah pusat pasti punya tujuan tertentu ya, punya tujuan yang baik lah gitu. Di antaranya pasti agar kami di daerah ini bisa lebih mandiri secara fiskal ya gitu, untuk bisa membiayai pembangunan di daerah kami sendiri. Tentu ini harus ada inovasi, peningkatan pendapatan asli daerah. Gitu. Ya, ini artinya juga bisa lebih memotivasi begitu ya, bagi pihak eksekutif maupun juga legislatif begitu berkolaborasi agar juga bisa meningkatkan kemandirian fiskal. Terutama tadi TKD ya, ini kayaknya seluruhnya memang dikurangi begitu dari pusat. Seluruhnya. Cilegon cukup besar. Cukup besar ya pengurangannya ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat pembangunan. Enggak, insya Allah enggak itu. Makanya ini memacu kita untuk lebih berinovasi, lebih meningkatkan kolaborasi dan juga meningkatkan PAD yang sudah ada yang belum maksimal, juga menggali PAD yang baru. Ini lebih motivasi lagi begitu, dan juga menggali yang mana saja yang mungkin belum lebih optimal agar bisa lebih optimal lagi peningkatan PAD-nya. Nah, ini terkait dengan target realisasi PAD di Kota Cilegon. Nah, ini kan sudah mendekati akhir tahun begitu ya. Sampai dengan akhir tahun 2025, bagaimana realisasi pendapatan PAD sendiri, mungkin kolaborasi dengan pemerintah Kota Cilegon, Pak Wakil? Kalau rilis dari BPKAD sih, kita untuk PAD kita sih sudah mendekati 100% ya. Sudah 95,5%. Mudah-mudahan ini benar gitu ya, karena kita juga belum ngecek langsung. Kalau ini benar berarti ini udah cukup bagus untuk PAD kita, terutama di hal pajak ya gitu. Karena kalau ini belum terjadi berarti di 100% akhir tahun ini insya Allah tercapai. Karena ini ada pendapatan BHTP yang cukup besar ini, udah lebih dari 100%, udah 126%. Jadi ini yang membantu kita memang untuk tercapainya realisasi
target dari 738 miliar itu ya gitu. Sudah hampir 100%. Hampir ya 100%, informasi yang udah di didapat. 701 miliar sesuai dengan rilis dari BPKAD. Ya, Gitu ya. ini juga memang tahun ini dari option pajak ya, dari Ya, kendaraan bermotor kan juga sudah ke betul, daerah begitu ya, Pak? betul. Itu juga membantu, salah satunya itu membantu, dan ini juga ada beberapa investasi yang masuk. Tentunya kan dengan ada pembelian tanah, berarti kan ada PPHTB yang masuk, ini PPHTB. cukup bagus juga gitu. Nah, ini alhamdulillah ya, artinya juga sudah capaian realisasi PAD pun dari target yang dicanangkan sudah hampir 100%. Iya, gitu per November ya. ini ya. Per gitu. November. Iya. Masih ada waktu, nanti ada rilis di bulan Betul, di Desember ini Desember, ya Pak iya, Wakil. iya. Kemudian bagaimana Pak Wakil juga melihat pertumbuhan ekonomi di kota Cilegon saat ini? Pertumbuhan ekonomi di Cilegon ini di era akhir-akhir di triwulan ke berapa ini? 4 ya, gitu ya. Cukup bagus ya, namun masih dalam tahap merayap ya gitu. Artinya belum sampai ke lonjakan yang luar biasa ya gitu. Terlihat dari dari capaian-capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah, melihat dari masyarakat kita juga kelihatannya sudah mulai membaik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya lah. Gitu. Ya, alhamdulillah ya, pertumbuhan ekonominya Betul, juga semakin ya. baik begitu. Semakin baik, Dalam ya. artian juga dari segi kesejahteraan masyarakat diharapkan juga bisa Iya, harapan kita itu meningkat. iya. Nah, kemudian kembali ke PAD, ada beberapa program unggulan begitu ya. Kemudian juga dari segi perda dari DPRD Kota Cilegon sendiri yang mungkin spesifik dirancang untuk menggali potensi sumber daya PAD di Kota Cilegon. Apa saja yang mungkin? Ya. Yang paling kita andalkan adalah pajak-pajak dari industri ya. Jadi memang kita juga sedang mereview tentang aturan-aturan perda yang memang bisa, apakah itu akan direview, dirubah atau bukan perda baru lagi tentang peningkatan tarif pajak untuk industri, khusus industri ya. Ya, agar berlaku adil ya, artinya tidak semua dinaikkan masyarakat dan industri, tidak ya, hanya berlaku adil. Industri memang yang beroperasi di Cilegon dan dia memang ada profit gede di Cilegon, ya harus bisa berlaku adil, membayar pajak lebih daripada masyarakat Cilegon gitu. Karena hasil dari pajak itu juga itu untuk kota Cilegon ya gitu. DPRD selalu berkolaborasi kepada pemerintah dalam hal ini TAPD. Kira-kira ada kendala-kendala apa yang harus diatasi bersama-sama. Kalau memang memerlukan regulasi yang lebih tegas juga kita akan berkoordinasi membuat perda atau mereview atau memperbaiki atau menambahkan gitu kan. Mungkin di pasal-pasal yang lebih kepada peningkatan PAD gitu ya. Mungkin dengan tarif itu kan harus kita robah ya gitu ya. Terus juga pemerintah juga sudah melakukan membentuk Satgas PAD, ini salah satunya juga yang bisa meningkatkan pendapatan pajak di Cilegon, dan juga transparansi ya. Transparansi, digitalisasi, ini yang juga menjaga kebocoran adanya di pajak di Cilegon ya, terutama di industri. Memang industri itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena industri juga kita juga banyak berhadapan dengan birokrasi yang ada di industri itu sendiri, juga dengan piutang pajak yang sampai hari ini masih belum tertunggak ya, artinya gitu. Dan ini juga perlu kolaborasi, dan ini juga perlu mediasi antara industri dengan pemerintah, kita sebagai fasilitatornya gitu. Jadi ada pembentukan satgas Betul, juga ya, untuk juga termasuk menggali potensi sumber PAD baru yang memang juga dimiliki di Kota Cilegon gitu ya. Betul. Bisa menjadi penyumbang PAD juga ke depannya. Dan memang cukup banyak begitu ya Pak Wakil? Jadi begini, PAD yang
namanya PAD PAD yang ada hari ini itu juga belum bisa tertarik secara optimal dan itu harus ditingkatkan. Iya. Nah, kita juga lagi menggali potensi-potensi PAD yang baru, ada kita di LH ya tentang pengelolaan dan pengolahan sampah industri. Terus ada juga yang akan kita kolaborasikan nanti sedang diwacanakan ya untuk menaikkan pajak industri, itu kan salah satu untuk potensi baru ya. Dan juga di beberapa sektor lain ya di UMKM dan juga nanti di sektor makan minum dan hal ini restoran ya. Itu juga lagi kita coba kaji, coba kembangkan agar ini bisa dinaikkan dan digali potensi-potensi pendapatan yang baru gitu. Baik, jadi selain dari potensi sumber daya atau sumber PAD yang baru, tapi juga mengoptimalkan yang memang sudah menjadi kewajiban ya agar lebih optimal lagi ya Pak Wakil ya. Betul. Dari segi sektor-sektor pendapatan asli daerahnya akan lebih meningkat. Kemudian bagaimana upaya dari DPRD Kota Cilegon juga untuk mendorong secara efisien dan juga efektif untuk anggaran-anggaran yang ada di Kota Cilegon agar juga bisa mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat. Ya inilah tujuan pemerintah pusat pasti baik ya, artinya bahwa pengurangan TKD ini pasti mendidik kita daerah untuk lebih mandiri dalam hal fiskal ya. Gitu. Nah, kita harus punya cara, kita harus punya terobosan, kita punya inovasi bagaimana ini untuk menutupi dan biaya pembangunan di Kota Cilegon gitu. Yang kita prioritaskan adalah tiga besar prioritas kita itu adalah pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur gitu kan ya. Nah, ini menjadi satu pelayanan dasar yang tidak bisa diabaikan dan ini wajib wajib kita anggarkan sekalipun TKD dari pusat cukup besar gitu ya, dan ini nggak bisa dihindarkan gitu. Jadi kita masih mungkin kita ada efisiensi mungkin di hal-hal yang seremonial, hal-hal yang mungkin tidak terlalu menyentuh kepada kebutuhan dasar masyarakat, kita akan kurangi itu, tapi untuk pelayanan dasar sama sekali nggak kita kurangi. Tetap harus lebih betul, bahkan kita ya? tetap tingkatkan karena dengan kondisi tiap tahun ini pasti selalu ada kebutuhan peningkatan baik di pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur kan ini harus kita anggarkan lebih. Gitu. Karena ini masuk dalam layanan dasar dan juga skala prioritas ya Pak Wakil ya. Ini yang tidak juga diharapkan menurun begitu ya untuk anggaran, postur anggarannya dari 3 layanan dasar tersebut. Kemudian bagaimana DPRD Kota Cilegon juga memastikan terkait dengan kebijakan Pak Wakil yang dirumuskan adaptif terhadap perkembangan ekonomi saat ini? Jadi kita mesti bisa jeli-jeli melihat ya gitu. Karena bagaimanapun pemerintahan itu harus jalan dan pelayanan dasar juga harus tetap berjalan ya. Nah, untuk peningkatan ini tentu kita harus berkolaborasi dengan pemerintah lebih efektif lagi. Nah, juga transparansi. Terus peningkatan SDM, terutama karena kita berfokus kepada pendapatan daerah. Saya mengharapkan jadi dari tim-tim TAPD ini benar-benar mereka-mereka yang profesional dan berintegritas serta bersertifikasi, artinya bahwa memang mereka menguasai di dalam bidangnya. Insya Allah itu semua akan tercapai. Gitu. Ya, ini agar lebih adaptif gitu ya, dan juga berkolaborasi dengan kebijakan-kebijakan yang juga dirumuskan begitu. Nah, kemudian selain industri, tentu saja kita kembali lagi, ini kan memang menjadi penopang juga begitu ya dari PAD, walaupun sebetulnya kebanyakan juga ada yang ke pusat begitu ya Pak ya, tidak diserap di Kota Cilegon karena memang tadi kantor pusatnya di sana. Gimana terkait dengan hal ini Pak Wakil? Ini yang saya perjuangkan dari 2019 ketika saya pertama kali dilantik menjadi anggota DPRD ya, waktu periode pertama. Jadi
Cilegon ini luar biasa. Kota industri yang mungkin ada 200-an industri yang ada di Cilegon. Perusahaan di sini, Gitu ya. kan ya. Cuma ya itu seperti apa yang disampaikan Mbak Ratu Fitri tadi bahwa semua berkedudukan kantor pusat di Jakarta. Artinya berarti kan ini ber-PNBP Jakarta. Iya. Berarti kan pajaknya bayar di Jakarta. Nah, kita dari apa potensinya dia? Ya tadi itu dari BPATB dan dari PBG, P2 itu kan gitu. Nah, sangat disayangkan sebenarnya ketika ini harus terjadi ya gitu. Makanya dengan perputaran di Cilegon ini sekitar 138 triliun dalam 1 tahun gitu ya. 65%-nya itu adalah sektor industri. Ya. Nah, ini kalau misalnya semua berkedudukan di Cilegon, ini luar biasa Cilegon ini. Saya kira tidak perlu menunggu TKD nih, nggak perlu Udah ya. mandiri Iya, ya Pak Wakil iya, ya. iya. Usulan saya sebenarnya waktu itu saya pernah juga berkoordinasi ke apa namanya ke tentang regulasi ini ya ke pemerintah pusat ya. Gitu. Jadi apakah bisa nih industri yang baru berdiri di Cilegon ini wajib berkantor pusat di Cilegon, gitu kan? Dan ber-NPWP Cilegon agar pajaknya masuk ke Cilegon. Dan industri yang sudah berdiri 5 tahun di Cilegon itu wajib berpindah kantor pusat di Cilegon gitu. Ya, tapi saya juga nggak tahu, ini juga belum ada respon apa-apa ya gitu ya. Nah, itu kalau terjadi waduh luar biasa. Kita sebenarnya mengharapkan itu 2% saja, 20% saja industri yang berpindah saat ini dengan operator Cilegon, udah luar biasa. Kita kalau 2% itu dari 138 triliun itu sudah sekitar 3 triliunan kan. Kita hanya butuh 2 triliun kok untuk APBD kita. APBD ya. Iya, itu udah luar biasa. Kita nggak perlu dari mana-mana itu sebenarnya tuh. Tapi ini regulasi pusat ya kita harus hormati itu. Dan nah bagaimana kita agar bisa meningkatkan PAD ini ya dari sektor-sektor industri yang dari PPATP dan juga dari PBG P2. Bagian lain berarti Iya, ya. Karena ini kan betul. hanya harapan begitu, tapi Betul. kalau sampai terrealisasi, wah Iya, ini betul. langkah yang sangat baik begitu ya untuk juga kemandirian fiskal di Iya. Kota Cilegon. Kemudian Pak Wakil, seberapa signifikan peran DPRD Kota Cilegon juga dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur, kemudian juga sistem digital yang juga menopang dari optimalisasi pendapatan daerah? Ya, jadi karena memang ini ada pemotongan cukup besar dan kita juga sebenarnya tadinya antara siap dan tidak siap, tapi harus siap 2026 ya gitu. Jadi memang di infrastruktur kita tidak bisa terlalu signifikan gitu, apalagi belanja modal kita kan hanya di 8,7% ya, sangat kecil yang idealnya harusnya di antara 20-30% ya gitu. Ini masih sangat kecil sekali gitu. Jadi ya tentu nanti infrastruktur di Cilegon masih banyak yang belum bisa kita realisasikan ya gitu. Tapi sebisa mungkin mana-mana yang langsung menyentuh pelayanan dasar masyarakat itu yang harus kita dahulukan gitu ya. Karena belanja modal itu adalah untuk rakyat, langsung menyentuh kebutuhan rakyat, tapi memang alokasinya masih sangat kecil di bawah target minimal gitu ya masih. Ya, tapi yang pasti ini juga walaupun dengan keadaan APBD begitu ya, namun tetap infrastruktur juga menjadi salah skala prioritas. Betul, gitu ya, betul. Terutama yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Iya. Nah, kemudian bagaimana fungsi controlling dari DPRD Kota Cilegon dalam pengawasan dan memastikan transparansi, akuntabilitas dalam sistem pemungutan pajak maupun retribusi? Ya, kita juga mendorong untuk adanya digitalisasi ya, agar lebih transparan tentang penerimaan pajak ini dan menghindari kebocoran gitu kan. Nah, ini agar bisa diakses oleh semua gitu kan, dengan kita mendorong tim Satgas atau TAPD lebih lebih menjemput bola ya, dengan mungkin memberikan
informasi tentang SPPT industri ya, ini kita bisa industri aja dulu ya, kita nggak bisa masyarakat ya, industri agar mereka lebih awal mengetahui dan juga edukasi kepada para industri tentang kewajiban-kewajiban mereka yang harus diselesaikan kepada pemerintah Kota Cilegon, terutama pajak-pajak PBG ya dalam sekarang ya, PBG, dan juga jumlah-jumlahnya serta rencana kenaikan tarif gitu kan. Ini harus awal-awal sudah diedukasikan kepada mereka agar mereka sudah siap ketika nanti benar-benar waktunya bayar pajak itu dilakukan. Sosialisasi ini Betul, penting ya, agar betul, iya. wajib pajak pun Iya. mengetahui kapan jadwal dan Iya, betul. Dan juga jumlahnya serta Jumlahnya. jumlah kenaikannya gitu. Wah, ini agar juga paham betul ya, agar tidak juga kelewat begitu ya. Iya, Pak iya. Dewan. Nah, ini juga Soalnya kan kejadian 2024 juga seperti itu karena kurangnya sosialisasi dan edukasi, akhirnya mereka bayang tidak siap. Itu ada yang minta potong 50%, Iya. gitu kan segala macam karena belum siapnya itu. Nah, ini artinya kalau sudah jauh-jauh hari justru Ya. akan lebih baik begitu ya Betul, untuk sosialisasi terkait dengan tapi dari fungsi pengawasannya di lapangan sendiri apakah juga memang sudah berjalan begitu Sudah. sekarang ini? Kita berjalan dengan cara kita ada beberapa kunjungan-kunjungan berupa ada yang sidak kepada komisi-komisi terkait yang memang berhubungan dengan mitranya TAPD ya gitu ya, kita sudah lakukan itu dan juga kita juga ikut juga mensosialisasikan juga tentang kewajiban-kewajiban dari industri itu sendiri ya gitu, baik dari hal regulasi maupun kewajiban-kewajiban mereka, tunggakan mereka kita juga ikut awasi itu dan kita juga berkolaborasi juga meminta masukan juga kepada tim TAPD kendala-kendala apa yang ada di lapangan yang bisa kita buatkan regulasi ya. Nah, regulasi untuk memperkuat kinerja mereka terhadap industri karena itu juga kan tidak mudah, artinya mereka juga kita jangan sampai nanti berhadapan dengan hukum ya. Nah, ketika ada salah satu industri di Cilegon yang memang dia tidak sesuai dengan apa yang dibangun luas volumenya dan juga dengan yang dilaporkan kepada kita dan ini juga sampai ke Pengadilan Negeri Serang ya akhirnya Cilegon juga Pemkot Cilegon juga akhirnya terbawa sebagai tergugat juga gitu karena masyarakat yang melaporkan terus ini tidak sesuai. Nah, kita selama ini kurang turun ke lapangan mengetahui betul berapa sih volumenya, ternyata itu tidak sesuai. Yang kita pungut misalnya 100 hektar, ternyata yang dibangun 200 hektar gitu kan ya. Ini akhirnya kan kita juga sebagai pemungut pajak juga ikut menjadi tergugat juga gitu kan gitu. Makanya ini juga perlu kita selesaikan bersama-sama. Ya, gitu. fungsinya controlling ya, pengawasan. Betul. Kemudian juga tadi ya respon dari masyarakat. Kemudian tadi berkaitan dengan kendala, kemudian tantangan ya yang dihadapi oleh pemerintah Kota Cilegon. Apa tantangan terbesar nih Pak Wakil yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Kota Cilegon dalam memungut pajak, kemudian retribusi dan bagaimana DPRD merespon hal tersebut? Gitu, betul. Jadi yang paling menonjol tantangan ini ketika data perusahaan industri ini memang ada di kita sebagai wajib pajak tertuang sekian, namun industri itu di era seperti ini ada yang sedang kolab. Nah, itu akhirnya mereka tidak sanggup untuk membayar pajak, akhirnya ini menjadi tertunggak. Itu yang pertama. Yang keduanya juga industri ini ada di Jakarta. Komunikasi kita di lapangan ini juga kadang suka tersendat gitu. Dan ini juga harus kita lebih jemput bola tadi ya gitu ya, dengan memberikan jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita lakukan edukasi dan juga sosialisasi. Kemudian masalah hukum juga ya, kita harus lebih turun ke lapangan, lebih mendata ulang. Kalau perlu itu data ulang gitu. Data ulang tentang volume industri ini di tiap-tiap industri ini yang agar kita
tidak tidak berhadapan dengan para penggugat gitu Iya. kan ya itu. Dan kemudian juga ada beberapa kendala lagi, terutama yang masih enggan untuk membayar pajak sekalipun sebenarnya dari awal-awal edukasi dan sosialisasi itu sudah kita berikan Iya. gitu ya. Kendalanya katanya ya mereka harus ke kantor pusat dulu sementara pemerintah di kantor pusat. Nah, ini juga menjadi kendala. Tapi ini coba kita terus kolaborasi dengan pemerintah agar ini bisa diselesaikan dengan baik dan juga ya digitalisasi ini juga sangat-sangat kita dorong ya untuk untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran gitu ya. Dan kita juga mendorong tadi anggaran untuk para TAPD agar diadakan mungkin semacam pelatihan yang bersertifikasi dan mereka diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan profesional gitu ya. Iya, ya, semoga tidak lagi menjadi kendala begitu ya. Iya, betul. Kemudian Pak Wakil, apa langkah konkret dari DPRD dalam meningkatkan partisipasi kesadaran masyarakat ya, terutama agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak? Tentu ini dengan edukasi dan juga sosialisasi ya gitu. Kita harus banyak memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pembangunan di Cilegon bisa berjalan, bisa terbangun tentu dari pajak-pajak masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat industri gitu ya. Karena kita contoh saja nih Mbak ya, tim-tim TAPD ini terutama yang di masyarakat di tingkat paling bawah lah kelurahan gitu ya, yang namanya PBB, SPPT itu kan saya lihat itu masih sangat kurang, masih kurang profesional dan integritinya. Artinya begini, banyak orang masyarakat itu yang tidak membayar sampai puluhan tahun. Karena memang lahannya lahan kosong gitu kan ya, gitu. Tapi kalau lahannya produktif berarti mereka akan bayar setiap tahun gitu kan ya. Nah ini harusnya dikejar gitu kan ya. Dan ini masih banyak sekali, makanya saya katakan di awal tadi peningkatan PAD ini tidak hanya bersumber dari potensi PAD yang baru, tapi potensi PAD yang sudah ada ini banyak yang belum optimal bisa tertarik secara maksimal gitu. Itu terutama ya yang sudah Ya. ada ini bisa lebih dioptimalkan lagi. Betul. Dan juga dari segi sosialisasi juga perlu ya Pak Sangat Wakil perlu. ya, bukan hanya ke kawasan industri Sangat saja. perlu, ke masyarakat juga sangat perlu. Betul. Dan itu bisa dilakukan oleh lurah Iya. ya dengan mungkin pasti kan punya tenaga-tenaga di bawah kan khusus untuk pajak ini kan. Nah, mereka juga harus bisa mensosialisasikan ini. Sosialisasikan. Nah, tentu ini juga perlu pelatihan. Ya. Nah, ini juga harus ada anggarannya nih, pelatihan-pelatihan untuk para TAPD ini kan, dari Iya. tingkat bawah sampai ke BPKAD. Untuk edukasi juga kan memang pajak ini kan sifatnya memaksa ya, karena wajib begitu ya untuk Iya. juga pembangunan di Namanya juga wajib kota. pajak ya. Betul. Kalau kita bicara wajib pajak kan harus. Harus. Gitu ya, gitu. Jadi nggak ada istilah. Karena memang sudah ada peraturan ya di Iya, undang-undang, betul. sudah ada payung hukumnya, memang bersifat memaksa karena memang ini kewajiban ya Iya, membayar pajak. Kemudian Pak Wakil, bagaimana DPRD Cilegon juga menjamin keberlanjutan kemandirian fiskal ini agar tidak tergantung pada fluktuasi kondisi di sektor-sektor pajak yang sudah ada? Ya, kita harus banyak mereview perda, pertama itu. Yang keduanya, kita harus meningkatkan SDM kita dengan cara pelatihan yang bersertifikasi. Ya. Terus tadi juga kita harus banyak menggali potensi pendapatan yang baru dan juga memaksimalkan potensi-potensi pendapatan pajak yang sudah ada yang sampai hari ini belum optimal. Nah, itu salah satu langkah-langkah itu, gitu kan. Nah, kemudian kita juga harus lebih berkolaborasi, komunikasi dengan baik, selalu memberikan informasi apapun itu kepada pemerintah dalam hal ini TAPD untuk lebih
bisa meningkatkan pendapatan daerah agar kita tidak bergantung terus kepada dana transfer, agar kekuatan fiskal daerah ini lebih terjaga. Lebih terjaga dan berkelanjutan begitu Berkelanjutan. ya. Dan harapannya ini mandiri ya tadi ya, Ya, Pak Wakil ya. saya kalau tadi industri-industri ini semua berkantor pusat di Cilegon, udah sangat mandiri sekali kita. Itu nggak usah menunggu dari transfer pusat lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan juga dari yang sudah ada bisa lebih optimal begitu Iya, ya, betul. bisa lebih dioptimalkan. Kalau 2026 target-targetnya apakah juga sudah dibahas begitu untuk ke depan? Sudah. Kita juga meningkatkan kemarin dari pendapatan PAD yang tadinya di 980 kita tekan menjadi 1.030 miliar ya, gitu ya. Jadi karena kita sangat punya ini keyakinan bahwa ini akan tercapai. Optimis. Ya. Ya. Ini akan tercapai gitu. Karena kita melihat dari capaian dari 2025 ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan juga pertumbuhan ekonominya di Kota Cilegon juga baik, meningkat. Dan juga tentu saja untuk peningkatan PAD pun juga bisa lebih optimal. Ya. Jadi targetnya bisa tercapai, mudah-mudahan bisa melewati begitu ya. Insya Allah, kalau kita melihat dari perkembangan 2025 per November ini, insya Allah sih pertumbuhan ekonomi di Cilegon ini meningkat. Walaupun belum secara signifikan ya, tapi sudah mulai meningkat. Ya. Terakhir mungkin Pak Wakil, apa pesan untuk masyarakat ya terkait dengan tema kali ini? Silakan. Kepada masyarakat Kota Cilegon, mari kita sadar untuk membayar pajak karena pajak ini adalah dari kita dan untuk kita. Cilegon bisa membangun, Cilegon bisa sehat, Cilegon bisa punya pendidikan yang baik. Itu semua ditopang oleh dari kita untuk kita gitu. Jadi makanya kita sama-sama punya tanggung jawab moral yang sama untuk membangun Kota Cilegon ini tentunya dengan mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak Haji Sohidin Esa, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon. Sama-sama. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitas. Amin. Insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda ya Pak Wakil. Terima kasih Mbak Ratu Fitri. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam dialog khusus bersama DPRD Kota Cilegon. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.